spiritual dan sikap sosial kita dengan memuji kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi iman, kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat tersebut kita dapat beraktivitas, berkegiatan, belajar mengajar pada hari ini. Ya, tetap dengan topik atau materi bab 4 sistem komputer. Oke, selanjutnya tidak lupa pula mari kita kirimkan salam kita kepada junjungan kita, Nabi yang awal dan Nabi yang akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa beliau kita dapat hidup seperti di zaman yang sekarang ini. Seperti biasa, saya ingin bertanya kepada ketua kelas, bagaimana presensi hari ini? Semuanya sudah hadir, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, mari kita mensyukuri ya nikmat yang sudah diberikan, bahwa pada hari ini kita hadir semua dalam beraktivitas ya, belajar mata pelajaran informatika, diberi nikmat sehat dan kesehatan. Untuk itu marilah kita berdoa sambil mengawali pembelajaran hari ini. Silakan salah satu peserta jadi siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali pembelajaran kita hari ini. Izinkan saya sampling Baik, kita awali. Materi kita hari ini adalah materi bab 4 sistem komputer. Nah, sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan. Jadi, sistem komputer itu suatu kumpulan. Artinya kumpulan ini lebih dari satu komputer yang saling berhubungan atau terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Jadi selain terhubung, dia juga berinteraksi. Selain dia nyambung, dia juga berinteraksi atau ada timbal balik, melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem komputer. Nah, di dalam bab 4 di sana sebenarnya ada dua line scope. Selain sistem komputer, itu juga ada juga yang disebut kodifikasi penyimpangan. Ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tahu
definisi dari sistem komputasi. Sistem komputasi. Siapa yang tahu? Kalau sistem komputer, Saya Pak, ya, sistem komputasi itu adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan rangkaian instruksi yang diprogram. ya. Jadi sebenarnya sistem komputasi itu hampir mirip dengan definisi sistem komputer. Ya, jadi sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung, dia menghasilkan suatu proses. Nah, dia prosesnya di sana mengandung algoritma, ya, terus dianalisis, ada juga bagian-bagian yang lainnya itu seperti misalnya permodelan matematika. Jadi, itu yang disebut dengan sistem komputasi. Oke, itu pemantik 1. Sekarang pemantik 2. Dari yang kita pelajari sistem komputer, di sini ada 3 bagian utama komputer. Coba siapa yang bisa menjawab 3 bagian utama komputer? Saya Pak. No. Siapa? Hardware, software dan firmware. Oke, hardware, Hardware, software. software. Ingat, kamu bisa menggunakan komputer, ya. Sebenarnya ini masuknya bukan ke 3 bagian utama komputer, tetapi komponen-komponen. Kenapa? Karena kamu nanti membuat, ya, karena kamu nanti membuat produk, ya, atau karya yang dipresentasikan itu nanti ada yang disebut dengan komponen-komponen, ada juga fungsi dan juga sistem kerja. Nah, tadi yang dijawab tentang itu tidak salah, tapi arahnya dia ke komponen-komponen, ya, komponen-komponen sistem komputer. Dia ada yang disebut hardware, yaitu penggunanya. Oke, terus ada juga yang disebut hardware, itu perangkatnya, komputernya atau laptopnya atau HP-nya. Terus yang ketiga software. Contohnya misalnya kalau di laptop atau komputer, software itu namanya Microsoft atau Windows. Ya, sekarang ada Windows 11 atau udah ada yang 12 atau 12. Tapi yang paling banyak digunakan itu sistem software untuk sistem komputer itu Windows. Nah, sebenarnya masih ada lagi, ya, bisa juga Unix atau Linux atau Unix seperti itu dan yang lainnya. Terus kalau di HP itu sistemnya namanya Android, itu macam-macam, bisa Jelly Bean dan yang lainnya. Paham? Bisa dimengerti arahnya? Oke, saya tampilkan lagi. Nah, yang tadi belum terjawab. 3 bagian utama. Ya, kamu lagi dah. Input, processing, output. Itu fungsi. Ini yang ditanya nama bagian. Kalau input device, perangkat, ya, kamu. Keyboard, monitor, CPU. Nah, itu baru jawabannya. Ya, jadi pertanyaannya tadi 3 bagian utama komputer itu yang disebut dengan keyboard, CPU,
control processing unit. Terus yang ketiga itu yang disebut dengan monitor. Nah, terus sudah ada yang melengkapi sebelumnya. Nah, kalau input itu, keyboard itu yang disebut dengan peralatan input atau istilahnya input device. Terus yang kedua itu yang disebut CPU. Itu kependekan kepanjangannya dari Central Processing Unit, proses. Jadi processing device, jadi peralatan untuk memproses. Terus yang ketiga namanya monitor. Nah, monitor itu kayak tampilan seperti ini. Ada gambar, ada tulisan, ada warna, ya, grafik, GUI, grafik, interface. Jadi GUI sistemnya GUI. Jadi ada warnanya, ada teksnya, dan ada gambarnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan keluaran. Ya, jadi output device, perangkat keluaran. Bisa dipahami? Nah, nanti kamu nih membuat atau memproduksi, ya, nanti dipresentasikan lewat aplikasi bisa Canva, bisa PowerPoint dari materi yang dipelajari. Nah, dari materi yang dipelajari sebenarnya hanya 3, ya. Yang pertama nanti kamu yaitu interaksi. Selain dia nyambung, dia juga berinteraksi. Ada timbal balik. Melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Ini yang dimaksud dengan sistem komputer. Nah, di dalam bab 4 di sana sebenarnya ada 2 line scope. Selain sistem komputer, itu juga ada yang disebut kodifikasi penyimpangan. Ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tahu definisi dari sistem komputasi? Sistem komputasi. Siapa yang tahu? Kalau sistem komputer, Saya Pak, ya, sistem komputasi itu adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan rangkaian instruksi yang diprogram. ya. Jadi sebenarnya sistem komputasi itu hampir mirip dengan definisi sistem komputer. Ya, jadi sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung, dia menghasilkan suatu proses. Nah, dia prosesnya di sana mengandung algoritma, ya, terus dianalisis. Ada juga bagian-bagian yang lainnya itu seperti misalnya permodelan matematika. Itu yang disebut dengan sistem komputasi. Oke, itu pemantik 1. Sekarang pemantik 2. Dari yang kita pelajari sistem komputer, di sini ada 3 bagian utama komputer. Coba siapa yang bisa menjawab 3 bagian utama komputer? Saya Pak. Jawab. Hardware, software, dan blendware. Oke, hardware, Software. Ingat, kamu bisa menggunakan komputer, ya. Sebenarnya ini masuknya bukan ke 3 bagian utama komputer, tetapi komponen-komponen. Kenapa? Karena kamu nanti membuat
produk ya atau karya yang dipresentasikan itu nanti ada yang disebut dengan komponen-komponen, ada juga fungsi dan juga sistem kerja. Nah, tadi yang dijawab teman kamu itu tidak salah, tapi arahnya dia ke komponen-komponen, ya komponen-komponen sistem komputer. Dia ada yang disebut hardware, yaitu penggunanya, oke. Terus ada juga yang disebut hardware, yaitu perangkatnya, komputernya atau laptopnya atau HP-nya. Terus yang ketiga software. Contohnya misalnya kalau di laptop atau komputer, software itu namanya Microsoft atau Windows. Ya sekarang ada Windows 11 atau udah ada yang 12 atau 12. Tapi yang paling banyak digunakan itu sistem software untuk sistem komputer itu Windows. Nah, sebenarnya masih ada lagi ya, bisa juga Unix atau Linux atau Unix seperti itu dan yang lainnya. Terus kalau di HP itu sistemnya namanya Android, itu macam-macam, bisa Jelly Bean dan yang lainnya. Paham? Bisa dimengerti arahnya? Oke, saya tampilkan lagi. Nah, yang tadi belum terjawab. 3 bagian utama. Ya, apa lagi dah? Input, proses